Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki Sabtu pertama 2 Agustus 2025, disebut juga sebagai Sabtu Imam. Mari kita merenungkan bacaan dari kitab Imamat bab 25 ayat 1 dilanjutkan ayat 8 sampai 17 dan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Sabtu pertama dalam bulan. Kita kenang sebagai Sabtu Imam, sebuah kesempatan khusus untuk mendoakan para imam kita. Dan bacaan Injil hari ini yang mengisahkan kematian Yohanes Pembaptis memberikan kita gambaran yang jelas tentang keberanian dan kesetiaan dalam panggilan seorang nabi, seorang pewarta, seorang gembala. Yohanes tidak mati karena kejahatan yang ia lakukan, tapi dia mati karena mengatakan kebenaran. Ia menegur Herodes atas pernikahan yang tidak sah. Ia berani menyuarakan yang benar meskipun tahu bahwa akibatnya bisa fatal. Inilah resiko dari hidup dalam terang kebenaran. Kadang tidak disukai, kadang dibungkam. Namun justru disitulah nilai keberanian Yohanes. Ia tahu bahwa hidupnya bukan untuk mencari aman, tetapi untuk mewartakan suara Tuhan. Bahkan jika suara itu menyakitkan hati yang mendengarnya, dia rela kehilangan nyawa demi kesetiaan pada misi ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan dari kitab Imamat mengajak bangsa Israel untuk memberi ruang perhentian, yaitu tahun Yobel, sebagai tanda keadilan dan pemulihan relasi. Tanah, harta, bahkan manusia semuanya harus kembali ke asalnya. Ini adalah undangan untuk menghidupkan kembali keadilan sosial dan kasih Tuhan yang memulihkan. Begitu pula dalam hidup kita. Sabtu pertama ini bukan hanya soal devosi atau rutinitas rohani, tetapi soal keberanian kita untuk hidup sebagai Yohanes yang jujur, tulus, setia, dan membela kebenaran meskipun sunyi. Dan bagi para imam kita, bacaan ini menguatkan mereka untuk tetap berjuang menjadi suara kenabian di tengah dunia yang seringkali lebih suka kompromi daripada kebenaran. Hari ini, mari kita mendoakan para imam kita agar tetap rendah hati dan berani seperti Yohanes Pembaptis, agar dalam kelemahan mereka kuasa Allah tetap nyata, dan agar dalam keheningan dan tantangan pelayanan mereka tahu bahwa umat mencintai dan mendukung mereka dengan doa. Dan kita semua pun dipanggil untuk menjadi seperti Yohanes, bukan populer tapi jujur, bukan banyak bicara tapi berani bersuara untuk kebaikan, bukan sekadar hidup tapi hidup dengan benar. Dan akhirnya kita boleh berdoa, Tuhan, jadikan kami pewarta kebenaran di tengah dunia, dan peliharalah para imammu dalam terang kasih dan kekuatan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.